Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan menyampaikan materi tentang New Public Management. Yang anggota kelompoknya terdiri dari Rifan Abdul Wahid, Helmi Dwi Putra, Erika Adelia, dan saya Elma Putri. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Helmi. Helmi ada? Nggak ada. Rifan? Rifan nggak ada juga ya? Ada. Berarti cuma 2 orang ya ini? Baik, kalau gitu materi pertama saya sendiri. Saya sendiri yang akan menyampaikan yaitu New Public Management. New Public Management merupakan suatu paradigma alternatif yang menggeser model administrasi publik tradisional menjadi administrasi publik yang efektif, efisien, serta lebih mengakomodasi pasar. Penerapan NPM dapat dipandang sebagai bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik yang mendorong demokrasi. NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking, dan learn management. Bagi yang lain, NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atau aktivitas pemerintah. New Public Management merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara industri. Sistem ini dikembangkan di wilayah Anglo-Amerika sejak paruh kedua tahun 80-an dan telah mencapai status sangat tinggi khususnya di Selandia Baru. Next. Alasan munculnya teori manajemen publik. Yang pertama, administrasi publik tradisional telah gagal mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, sehingga perlu diubah menuju orientasi yang lebih memusatkan perhatian pada pencapaian hasil kinerja dan akuntabilitas. Yang kedua, adanya dorongan yang kuat untuk mengganti tipe birokrasi klasik yang kaku menuju kondisi organisasi publik, kepegawaian, dan pekerjaan ke arah yang lebih fleksibel. Yang ketiga, perlunya menetapkan tujuan organisasi dan pribadi secara lebih jelas dan ditetapkannya tolak ukur keberhasilan kinerja melalui indikator kerja. Yang keempat, perlunya para pegawai senior memiliki komitmen politik pada pemerintah daripada bersikap netral atau non-partisipan. Yang kelima, fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah hendaknya lebih disesuaikan dengan tuntutan dan sinyal pasar. Tujuan dari public management adalah, menurut Rainey, di tahun 1990, manajemen publik itu ditunjukkan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik lebih dari efektif atau efisien, pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Sedangkan menurut Graham dan Hayes di tahun 1991, manajemen publik itu bertujuan untuk menjadikan sektor publik lebih akuntabel dan tujuannya tercapai serta mampu menangani permasalahan materi dan teknis. Selanjutnya, prinsip-prinsip New Public Management. Yang pertama, pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik. Yang kedua, penggunaan indikator kinerja. Yang ketiga, penekanan yang lebih besar dan kontrol output. Yang keempat, pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil. Yang kelima, pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi. Yang keenam, penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen. Yang terakhir, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erika. Konsep New Public Management merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik. Konsep ini merupakan keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik, karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip New Public Management yang utama. Gerakan NPM pada awalnya terjadi di negara-negara maju di Eropa. Namun pada perkembangannya, NPM telah menjadi suatu gerakan global sehingga negara berkembang juga terkena pengaruh penyebaran global dari konsep ini. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan pendekatan NPM New Public Management. Kelemahannya yang pertama, konsepnya masih terkesan untuk sendiri, mementingkan untung daripada pelayanan. Yang kedua, masyarakat tidak ada berdaya secara ekonomi. Yang ketiga, masyarakat tidak akan memiliki kekuatan untuk mengakses pelayanan publik. Untuk kelebihan yang pertama, berbasis pada orientasi pasar, yaitu lebih banyak menghasilkan daripada membelanjakan, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, lebih mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, bekerja berdasarkan misi, bukan pada aturan atau birokrasi. Yang keempat, berjiwa entrepreneur, tidak hanya mengandalkan anggaran dari negara. Yang terakhir, lebih memperhatikan publik daripada organisasi yang ada. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Kami membuka 3 pertanyaan. Saya mau bertanya. Ini apa saja? Kenapa? Maaf, ini Faya. Nama saya Pamasuna. Saya ingin bertanya. Permasalahan apa saja yang terjadi di dalam administrasi publik itu sendiri dan apa solusinya? Bisa diulangi pertanyaannya? Permasalahan apa saja yang terjadi di dalam administrasi publik dan bagaimana solusinya? Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang bertanya? Aku mau bertanya. Ya, Zarfan, silakan. Tolong dong jelaskan atau berikan contoh dari peran administrasi publik di dalam birokrasi Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Saya mau bertanya. Ya. Apa perbedaan OPA, NPM, dan Good Governance? Apa perbedaan NPM dan Good Governance?
perbedaan NPM dan good governance ya. Ya. Linda ya? Iya, Beb. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Linda. Apa perbedaan NPM sama good governance? Kalau NPM itu pemikiran yang menitikberatkan dengan meminjam gagasan-gagasan dari publik privat yang dipandang lebih unggul dalam menciptakan pelayanan berbasis konsumen. Sedangkan good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi secara politik maupun administrasi menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politik bagi aktivitas usaha. Bagaimana Linda, apakah bisa diterima jawabannya? Iya, jawabannya saya terima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zarfan. Pertanyaannya, apa peran administrasi publik dalam reformasi birokrasi di Indonesia? Yaitu peran administrasi publik dalam reformasi birokrasi di Indonesia sebagaimana yang dirumuskan oleh Fifner dan Pretus pada tahun 1967. Administrasi adalah suatu disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari cara-cara menerapkan nilai-nilai politik. Definisi ini sejalan dengan gagasan awal yang disampaikan oleh Woodrow Wilson pada tahun 1988 yang diyakini sebagai orang yang menginspirasi lahirnya cabang ilmu administrasi publik modern di negara Amerika. Wilson menyatakan bahwa ilmu administrasi publik adalah produk dari perkembangan ilmu politik. Bagaimana, Zarfan? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Iva. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Iva. Tadi pertanyaannya permasalahan yang terjadi di administrasi ya, Pak? Ya. Permasalahan yang terjadi di administrasi itu apa saja dan solusinya? Administrasi publik dalam perkembangannya di Indonesia telah melalui beberapa tahap, mulai dari masa prakemerdekaan, pasca kemerdekaan, Orde Baru, dan masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pelaksanaan dengan perkembangan kontradiksi dan saling berhubungan antara sesama bangsa hanya saja banyak permasalahan administrasi yang terjadi, antara lain pengaruh budaya lama dan politisasi administrator daerah. Pelaksanaan yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan administrasi publik secara garis besar adalah pengaruh budaya lokal yang tidak bisa bertransformasi langsung dengan baik terhadap konsep-konsep yang kita ambil dari luar. Oleh karena itu, kita masih membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perubahan budaya ke arah yang lebih baik. Yang kedua, politisasi dalam pelaksanaan administrasi publik yang sangat kental dan pengaruh politik ini bisa menjadi dominan dalam menentukan kebijakan publik. Selagi administrasi publik belum bisa melepaskan diri dari ranah politik, maka kebijakan publik pun tidak akan pernah lepas dari kepentingan politik.
Sudah, Mbak. Gimana, Iva? Iya, iya. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini. Sudah, presentasi kelompok 7 sudah selesai. Ini gimana Pak? Hayat kan nggak bisa masuk, ada agenda lain, terus langsung diakhiri aja. Iya, biar diakhiri. Ini kan udah di screen sama Dela. Udah langsung live semua ya?